Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ja'ala lil wusuli ilaihi tara'iqa wadihatan wa subula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan narju biha aliyal janani nuzula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh aqwamul khalqi dinan wa ahdahum sabila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa akramahum li mu'azaratihi wa ahhalahum limirati sunnati nabiyyih. Amma ba'd. Jadi kalau kita menyembah Allah secara kafah, ada orang yang menyembah Allah secara kafah, masuk aturan Islam secara kafah, maka segala aktivitasnya, sudut pandangnya dia melihat dari sudut pandang Islam. Kalau sudah bicara Islam, berkali-kali Ustadz tegaskan, kalau bicara Islam berarti bicara Quran Sunnah. Maka apapun yang terjadi, orang yang beriman itu harus mendasarkan hidupnya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Menyikapi segala sesuatu, menyikapi dua bentuk ujian dari Allah, baik bentuk ujian itu berupa kenikmatan maupun keburukan maupun musibah, maka sudut pandangnya adalah sudut pandang Islam. Menyikapinya adalah dengan Quran, dengan Sunnah. Ketika diuji dengan kebaikan, kita bersyukur. Ketika diuji dengan keburukan, kita bersabar. Karena ujian memang hanya ada dua, tidak ada yang ketiga. Kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan dua bentuk ujian, dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan itu semuanya bagi kalian adalah ujian. Maka pelajaran yang bisa kita ambil selama kita hidup di dunia ini, selama Allah masih memberi kita nafas, maka selama itu pula kita harus siap menghadapi ujian dari Allah. Baik yang sifatnya ujian kebaikan maupun keburukan. Karena orang hidup, bagi orang yang beriman, hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Ujian bisa kenikmatan, bisa keburukan. Dan dua-duanya, dua kondisi ini menuntut orang yang beriman untuk siap. Bagaimana kita siap? Nabi kita berikan solusinya. Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan perkara orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min. Mengapa kok perkara orang yang beriman itu sungguh mengagumkan? Inna amrohu kullahu lahu khair. Karena semua perkara orang yang beriman itu adalah kebaikan bagi orang yang beriman. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ini janji Nabi kita. Dan itu tidak akan dimiliki oleh seseorang kecuali oleh orang yang beriman. Jadi semua perkara orang yang beriman itu adalah kebaikan. Ini nikmat Allah yang sangat besar, yang wajib kita syukuri. Jadi apapun, perkara apapun yang ada pada orang yang beriman, itu adalah kebaikan dengan syarat. Nabi berikan syaratnya. In asobathu sarra'u syakaro fakana khairal lahu. Syarat pertama, kalau dia mendapatkan kebaikan, in asobatu sarro, dia mendapatkan kebaikan, syakaro, dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, diuji oleh Allah dengan kebaikan, dengan kenikmatan, maka orang yang beriman itu syakaro, dia bersyukur, syukur nikmat, menggunakan nikmat dari Allah ini di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, menggunakan usia yang Allah berikan kepadanya untuk bertafakuh fiddin, untuk beribadah hanya kepada Allah, melakukan semua aktivitasnya di jalan yang Allah ridhoi. Allah uji dengan harta,
orang yang beriman akan gunakan hartanya di jalan yang Allah ridhoi. Orang yang beriman tidak akan menggunakan harta titipan Allah ini di jalan-jalan setan. Tidak. Dia syakaro, tidak sombong. Tetapi bersyukur. Dia punya kelebihan harta, dia infakkan. Dia sedekahkan. Bantu orang yang membutuhkan. Itu bentuk kesyukuran. Nah, orang yang beriman itu diberi atau diuji oleh Allah dengan kenikmatan, dia akan bersyukur. Tidak sombong. Dia diberi harta melimpah misalkan oleh Allah, dia tidak melantas merendahkan orang lain. Dia yakin betul dan tahu secara pasti bahwa yang membedakan dirinya dan orang lain adalah tingkat ketakwaannya di hadapan Allah. Bukan hartanya, bukan mobilnya, bukan rumahnya, bukan pangkat dan jabatannya, tetapi tingkat ketakwaannya di hadapan Allah. Orang beriman tahu persis itu. Maka begitu mendapatkan harta dari Allah, kenikmatan dari Allah, dia tidak akan merendahkan orang lain dan menggunakan hartanya tersebut di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Itulah bentuk kesyukuran orang yang beriman. Lah dengan kesyukuran itu fakana khairal lahu. Syukurnya orang beriman ketika diberi nikmat, maka itu adalah kebaikan. Diuji dengan nikmat, orang beriman bersyukur, itu adalah kebaikan. Itu syarat pertama. Sedang syarat yang kedua, wa in asobathu dharra'u sabara. Dan kalau dia ditimpa dengan kesusahan, ditimpa dengan musibah, dia tidak putus asa. Diuji oleh Allah dengan musibah, diuji oleh Allah dengan kemiskinan dan kefakiran, dia tidak putus asa. Dia mendekat kepada Allah, lebih dekat dari sebelumnya. Dia bersabar. Karena hanya dengan bersabar dan menjaga sholatlah kita akan menjadi orang yang beruntung. Bukankah itu yang Allah perintahkan? Wasta'inu bis sabri was sholah. Dan mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka orang yang beriman, syarat kedua cirinya, kalau ingin mendapatkan perkara baik, jadi kita dihitung semua perkara kita itu dianggap baik oleh Allah, maka syarat kedua ini harus dipenuhi. Kalau diuji dengan musibah, dengan keburukan, sobaro, betul-betul bersabar, bersabar tanpa batas. Sabar itu tidak ada batasnya. Itu kan kalau sabar ada batasnya itu kan manusia saja. Oh piye-piye wong sabar ku ya ada batasnya. Enggak. Kalau menurut Allah sabar itu tidak ada batasnya. Sebagai bukti bahwa di sisi Allah sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ternyata sabar itu ada batasnya, maka Allah tidak akan perintahkan orang yang beriman untuk minta tolong kepada Allah dengan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Hei orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Perintah Allah ini menjadi bukti bahwa yang namanya sabar di sisi Allah tidak ada batasnya. Hanya manusianya saja. Manusia termasuk kita sering mengatakan piye-piye yang namanya sabari ada ana watese. Bahasa Jawanya begitu, sabar itu ada batasnya. Tidak, kalau Allah tidak. Allah itu sabar tidak ada batasnya. Ista'inu bis sabri was shalah. Dan Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Allah hanya akan bersama orang-orang yang bersabar. Sekalipun dia ngaku Islam, sekalipun lesannya beribu-ribu kali ngaku beriman kepada Allah, tapi kalau dia tidak punya sifat sabar, maka tentu dia tidak akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Karena Allah itu hanya bersama orang-orang yang bersabar. Ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Fakana khairal lahu. Dengan sabarnya dia, maka itu menjadi kebaikan. Maka sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa mengagumkan perkara orang yang beriman. Mau diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur, dan syukur itu adalah kebaikan buat dirinya. Mau Allah uji dengan keburukan, dengan musibah, dia sabar. Dan sabar itu baik baginya. Maka ini adalah semuanya kebaikan. Perkara orang yang beriman semuanya adalah kebaikan. Sehingga setan tidak punya celah lagi untuk menggoda orang yang beriman. Diuji dengan kenikmatan, bersyukur. Piye aku sing arep goda. Dia diuji dengan kenikmatan, saya goda untuk menjaga menjadi orang sombong, punya sifat sombong, merendahkan orang lain. Ternyata dia bersyukur.
menggunakan nikmat yang Allah berikan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Ketika dia ditimpa musibah, saya goda dia agar kufur, lari dari Allah, putus asa, biar putus asa. Ternyata dia bersabar. Maka setan tidak punya celah lagi untuk menggoda orang yang beriman. Baik buruk orang yang beriman, perkaranya adalah kebaikan bagi orang yang beriman. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita secara kafah mengikuti aturan Islam. Maka sangat mengagumkan. Secara kafah berarti menyikapi segala sesuatu dengan sudut pandang Islam. Bukan sudut pandang kita sendiri pribadi-pribadi, tetapi dengan sudut pandang Islam. Seperti saat ini.